既然你真心投靠，你们的2名圣女在哪里？我大营充满了死亡的气息。接下来的手段，你也不会见。你不是说要见圣女吗？假面长老，您可回来？今天怎么阴阳怪气的？他正在用膳呢。这老有提升了，不要进行。都是圣灵教的强者，你已经很想，难道被他发现了？Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 138 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita sebelumnya, Yuho sempat melakukan baku hantam menghadapi 2 master jiwa jahat. Namun dengan bantuan Tetua Song dan kemampuan mental yang dimiliki oleh Yuho, salah satu master jiwa jahat telah tewas terbunuh. Sementara Nanggungan telah berhasil ditangkap oleh Tetua Song. Bagaimana cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Setelah berhasil menangkap Nanggungan, Yuho kemudian mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan Tangya dan juga Mas Xiaotao. Selain hal tersebut, Yuho juga mengetahui tentang kemampuan inti Sekte Roh Suci, sehingga hal ini sangat membantu Akademi Shrek dalam menghadapi Sekte Roh Suci di masa depan. Sementara jika ingin menyelamatkan Tangya, maka mereka harus memancingnya keluar, di mana hal ini merupakan jalan satu-satunya. Tetua Song mengetahui jika Yuho akan menggunakan Nanggungan untuk memasuki wilayah camp militer Kerajaan Matahari Bulan. Namun cara ini sangatlah berbahaya jika Yuho sampai diketahui oleh pihak musuh. Terlebih lagi banyak individu kuat di Kerajaan Matahari Bulan. Bahkan pemimpin Sekte Roh Suci menjaga benteng tersebut. Sehingga bagaimana mungkin Yuho dapat menyelinap masuk dengan begitu mudah. Yuho kemudian meminta kepada Tetua Song untuk tidak perlu khawatir. Dikarenakan Yuho memiliki sebuah rencana, maka dia sangatlah yakin jika dengan cara ini akan berhasil. Tak lama kemudian, Yuho segera menggunakan teknik Necromancer untuk menanamkan pembatasan ke dalam tubuh Nanggungan. Setelah melakukan hal tersebut, Yuho kemudian mengubah tubuhnya dan auranya menjadi dahulu bertopeng. Melihat hal ini, seketika membuat Tetua Song merasa terkejut. Sementara itu, di camp militer Kerajaan Matahari Bulan, Zhongliwu sangatlah marah setelah mengetahui jika Nanggungan bersama dahulu penyamar telah menghilang tanpa jejak. Sehingga Zhongliwu kemudian bertanya kepada Lin Hai apakah masih belum ada kabar tentang keberadaan 2 orang bodohmu itu. Namun Lin Hai mengatakan jika semua alat jiwa pengintaian mereka telah ditingkatkan. Selain hal tersebut, mereka telah mengirimkan lebih dari 10 tim insinyur jiwa untuk mencari di atas langit. Namun mereka belum mendapatkan informasi apapun. Tak lama kemudian, salah satu prajurit memasuki ruang Zhongliwu, sehingga Lin Hai meminta kepada prajurit tersebut untuk mengatakan kepadanya apa yang telah berhasil dia temukan. Prajurit ini mengatakan jika dahulu penyamar dan Nanggungan telah kembali. Mendengar hal ini seketika membuat Lin Hai merasa tenang. Sesaat kemudian, Nanggungan bersama dulu penyamar segera memasuki ruangan Zhongliwu untuk memberikan salam kepada pemimpin ketua sekte. Sementara Zhongliwu kemudian bertanya kepada mereka berdua, kenapa mereka berdua menghilang begitu lama? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan wajah muram, Nanggungan mengatakan jika orang ini sangatlah licik. Selain memiliki gelar titel Doluo, orang ini juga memiliki atribut mental. Orang ini juga memiliki seseorang yang telah melindunginya. Setelah menyadari keberadaan mereka berdua, orang ini kemudian melarikan diri. Sehingga mereka berdua kemudian mengejarnya sampai ke markas jiwa surgawi. Namun dikarenakan takut jatuh ke dalam perangkap musuh, mereka berdua kemudian berhenti dan berbalik. Sehingga Zhongliwu kemudian bertanya penemuan apalagi yang telah mereka berdua dapatkan. Nanggungan mengatakan jika sepertinya mereka berdua melihat beberapa orang dari Akademi Shrek. Sementara seorang titel dahulu yang melindunginya nampak berasal dari Akademi Shrek. Mendengar nama Akademi Shrek seketika membuat Zhongliwu merasa terkejut. Zhongliwu beranggapan jika musuh terbesar mereka selama ini adalah Akademi Shrek. Meski Akademi Shrek tidak secara langsung terlibat dalam perang, namun Dewa Kematian mengatakan jika seseorang dari Akademi Shrek telah ikut campur dalam urusan Pegunungan Mingdo. Sementara saat ini Akademi Shrek telah berada di Kerajaan Jiwa Surgawi.
Ketika Zhong Liwu memikirkan hal ini, Nanggongwan bersama Dolu Penyamar menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, Zhong Liwu bertanya kepada Nanggongwan, apakah dia melihat dengan jelas roh pelindung apa yang dimiliki oleh orang-orang dari Akademi Shrek. Nanggongwan mengatakan jika satu di antaranya merupakan Transcendent Luo dan memiliki roh pelindung poining emas. Bahkan jika dia menantangnya melakukan duel baku hantam, Nanggongwan tidaklah yakin jika dia dapat mengalahkannya. Setelah mengetahui gelar tersebut, seketika membuat wajah Zhong Liwu kemudian berubah menjadi dingin. Dia mengetahui jika orang ini merupakan Dekan Yan, sehingga Zhong Liwu beranggapan jika Akademi Shrek mungkin akan ikut campur dalam masalah mereka. Dikarenakan Akademi Shrek sudah berada di tempat ini, Zhong Liwu akan membiarkan mereka menyerang terlebih dahulu. Sementara Li He segera berdiri dan dengan hormat meminta kepada guru kekaisaran untuk memberikan perintah. Mendengar hal tersebut, Zhong Liwu kemudian meminta kepada anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Begitu mereka menemukan sesuatu, maka Lin He harus segera memberitahunya. Zhong Liwu ingin mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Dekan Yan. Sementara untuk Nanggongwan dan Dolu Penyamar, Zhong Liwu meminta kepada mereka berdua untuk beristirahat. Mereka berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik dan membawa informasi penting. Namun di masa depan, mereka berdua tidak perlu mengejar musuh. Akademi Shrek sangatlah licik, begitu jatuh ke tangan mereka, maka mereka berdua akan dalam masalah besar, yang dimana mereka berdua sangatlah penting bagi sekte roh suci. Tidak berselang lama, ketika Nanggongwan dan Dolu Penyamar hendak pergi meninggalkan ruangan tersebut, guru kekaisaran tiba-tiba memanggil mereka berdua dan memintanya untuk berhenti, sehingga membuat wajah Dolu Bertopeng sedikit menegang. Guru kekaisaran meminta kepada Dolu Bertopeng untuk berhenti main dengan wanita. Meski roh pelindungnya tidaklah begitu kuat, namun jika berhasil menjadi Transcendent Luo di masa depan, maka hal ini akan sangat membantu bagi sekte roh suci. Setelah mengatakan hal ini, guru kekaisaran kemudian mengizinkan mereka berdua untuk pergi meninggalkan ruangannya. Setelah mengantarkan Yuho ke dalam tenda, Nanggongwan kemudian bertanya kapan dia akan mencabut segel yang berada di dalam tubuhnya. Yuho mengatakan setelah mereka selesai menjalankan misi, maka dia akan segera melepaskan segel tersebut. Yuho menegaskan jika Akademi Shrek bukanlah sekte roh suci, sehingga mereka pasti akan menempati janjinya. Selama Nanggongwan bisa diajak kerjasama, maka Yuho berjanji jika dia tidak akan menyakitinya. Mendengar hal ini, Nanggongwan kemudian pergi meninggalkan Yuho di dalam tenda. Sementara itu, di dalam tenda, dua seorang gadis menyambut kedatangan Dolu Bertopeng. Namun Yuho meminta kepada mereka berdua untuk menjauhi dirinya. Yuho mengatakan jika hari ini dia tidak membutuhkan mereka berdua, sehingga membuat gadis ini merasa terkejut. Namun setelah merasakan aura niat membunuh dari tubuh Yuho, kedua gadis ini tidak lagi berani mengatakan hal apapun dan segera pergi dari tenda tersebut. Tak lama kemudian, Yuho segera duduk di sebuah kursi untuk melakukan kultivasi, serta menyebarkan deteksi kemampuan spiritualnya untuk memastikan jika tidak ada pembatasan di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Yuho mulai membuka kedua matanya. Sesaat kemudian membentuk penghalang spiritual dan mengisolasi bagian dalam tenda dari dunia luar. Sehingga jika ada kemampuan mental yang memasuki tenda tersebut, maka Yuho akan segera mengetahuinya. Dalam mode kultivasi, Yuho kemudian memikirkan sesuatu, yang dimana ketika baru saja tiba di kerajaan jiwa surgawi, Sete Tang telah memberitahu kepada Putri Wena tentang rencana penyelamatan Tangya, sehingga kerajaan jiwa surgawi akan melakukan serangan tipuan untuk mengalihkan perhatian kerajaan Matahari Bulan, sehingga Sete Tang dapat menyelesaikan tugasnya. Keesokan paginya, Yuho kemudian keluar dari dalam tenda dan menatap ke arah langit. Sementara Nanggongwan langsung menghampiri Yuho dan mengajaknya untuk makan bersama. Namun kesadaran spiritual Yuho tiba-tiba bereaksi setelah melihat Tangya juga berada di tempat tersebut. Menyadari jika tatapan Tangya sangatlah dingin, Yuho kemudian teringat dengan ucapan Yoyo, di mana Yoyo pernah mengatakan jika Tangya berada di bawah pengaruh sihir jahat. Sambil menyantap hidangan di atas meja, Yuho secara diam-diam merasakan energi jahat yang berada di dalam tubuh Tangya. Yuho juga teringat pertama kali pertemuannya dengan Tangya, di mana pada saat itu Tangya bersama Bebe merupakan sepasang kekasih yang sangat ceria.
Selain mengizinkan Yuho bergabung dengan Sekte Tang, Tang Ye juga memberikan kesempatan satu-satunya yang dimiliki oleh Sekte Tang untuk membiarkan Yuho memasuki Akademi Shrek. Setelah mengingat semua kebaikan tersebut, rasa sakit yang dialami oleh Yuho sangatlah dalam melihat kondisi Tang Ye saat ini. Sehingga Yuho berjanji jika apapun yang terjadi nantinya, Yuho akan menyelamatkan Tang Ye dari Sekte Roh Suci. Tidak berselang lama, ketika kemarahan Yuho berada dalam puncaknya, sebuah suara tiba-tiba terdengar memanggil Nangguan dan juga Doulu bertopeng. Sehingga Yuho segera menekan emosi di dalam hatinya. Namun emosi Yuho kembali memuncak setelah mengetahui siapa yang datang, di mana orang ini merupakan tetua ketiga yang sangat dibenci oleh Yuho. Di mana pada saat itu, tetua ketiga telah memaksa Yuho untuk membakar lautan spiritualnya. Sebelum pada akhirnya Wang Qiu'er mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Yuho. Dengan kata lain, Wang Qiu'er telah tewas di tangan tetua ketiga dan tetua keempat. Yuho tidak menyangka akan bertemu mereka di tempat ini.